Para pemilik pohon berbuah di sebuah dusun kecil di Jawa Timur ramai kala itu. Penyebabnya, banyak pohon-pohon mereka yang harusnya siap panen justru kehilangan buah-buahnya. Tidak banyak sebenarnya, hanya 1-2 karung. Tapi, untuk ukuran orang dusun, jumlah sebanyak itu cukup lumayan. Sebenarnya ada 2 orang yang dicurigai warga, Giono dan Masun namanya. Sepasang pemuda pengangguran yang gagal di perantauan. Sejak pulang 6 bulan lalu, keduanya tak terlihat bekerja, tapi hampir setiap hari ngopi dan merokok di warung perempatan. Warga sempat ingin menuduh mereka, tapi belum ada bukti. Pernah ada yang memergoki kedua orang itu berada di sekitar pohon alpukat Pak Hasan, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Warga pun tidak bisa menuduh. Tapi 2 hari setelahnya, buah-buah yang seharusnya sudah bisa dipanen malah hilang. Beberapa pemilik pohon yang jengkel sampai harus memasangi pohon dengan makhluk halus agar tidak dicuri buahnya. Tapi, kedua orang itu seperti tidak punya urat takut. Tetap saja buah-buahan di pohon yang sudah dipasangi jima-jima dan makhluk halus itu ludes. Giono dan Masun mengunduh buah-buahan milik warga tanpa ketahuan. Sampai kemudian kedua orang itu akhirnya menemui sebuah peristiwa dan akhirnya merasa kapok. Angin dingin menyusup di sela-sela kaki Giono. Meski sudah memepetkan badannya ke dinding pos kampling, tapi angin seperti terus mencari celah. Masun yang duduk berjongkok sambil membakar kretek juga terlihat kedinginan. Buntalan sarung di dekapnya. "Sun, sudah waktunya kerja ini," kata Giono sambil menyenggol Masun. Yang disenggol melirik. "Iya, ayo. Tapi aku masih ingat kejadian kemarin. Serem, no." Giono lalu mengingat kejadian sehari sebelumnya. Waktu itu, malam belum larut benar. Orang-orang yang sholat Isya berjamaah di masjid baru saja membubarkan diri. Agar tidak mencurigakan, Giono bersama Masun sengaja membaur dengan para jemaah malam itu. Begitu melewati area kebun alpukat milik Pak Anam, Giono dan Masun melipir. Rombongan warga tidak menyadari jika 2 orang pemuda itu memisahkan diri. Giono dan Masun melompati pagar bambu kebun dan langsung menuju pohon yang paling besar. Sudah 3 hari ini mereka mengamati pohon itu. Tidak menunggu lama, Giono langsung memanjat pohon yang tingginya sekitar 6 meter itu. Masun bersiap di bawah dengan membuka sarung yang dibawanya. Perlahan, satu persatu buah pun jatuh. Masun menggerayang mencari kemana buah-buah itu menggelinding. Daerah di sekitar kebun alpukat benar-benar gelap. Mereka berdua hanya mengandalkan penerangan dari bulan yang tampak remang-remang. Masun berhasil mengumpulkan 22 butir alpukat. Dia lalu berbisik ke Giono agar segera turun. Alpukat milik Pak Anam memang istimewa. Ukurannya besar-besar. Hanya 22 butir saja ukurannya sudah hampir 1 karung. "Oke, Sun," Giono menyahut dari atas. Lalu terdengar suara. Bruk. Giono melompat dari atas. Dibersihkannya sisa-sisa daun yang melekat di badannya. Saat akan menghampiri Masun, Giono dikejutkan dengan suara bruk yang kedua. Masun yang ada di depan Giono pun ikut kaget.
Mereka khawatir ada orang lain yang tadi bersembunyi di atas pohon. Tangan Masun lalu meraba sakunya. Dia mengeluarkan senter kecil. Giono berpindah ke belakang Masun, khawatir kalau yang jatuh adalah pemilik pohon. Lampu senter Masun diarahkan ke sekeliling pohon, sampai akhirnya menyorot ke balik pohon alpukat. Ada sesosok dengan sarung berwarna hijau lumut membelakangi mereka berdua. Jantung Masun sudah berdetak cepat, mengira pemilik pohon menjebak dirinya. Begitu lampu mengarah ke bagian kepala sosok itu, tiba-tiba dia menoleh. Wajah orang itu dipenuhi bulu seperti wajah siamang. Giginya semuanya berbentuk siung berwarna putih besar seukuran jempol kaki. Tanpa komando, Giono langsung berlari ke belakang. Masun menyusul terpuntal-puntal. Esoknya, selepas subuh, Giono dan Masun buru-buru kembali ke tempat itu, mengambil senter dan sarung yang ketinggalan saat mereka lari tadi malam. Tentunya sekalian dengan beberapa butir alpukat. "Masih ingat kan kamu?" kata Masun lagi menyenggol balik Giono. Kali ini Giono mengangguk. Dia begitu ngeri mengingat sosok yang meringis kepada mereka malam itu. "Tapi kalau tidak cari buah tidak bisa merokok kita, Sun." Giono kembali mengompori kawannya. Masun menyedot lagi kreteknya. Dilihatnya bungkus rokok yang isinya tinggal satu. Akhirnya runtuh juga iman Masun. "Ya udah, sasarannya di mana tapi no? Kalau Pak Anam, aku tidak mau." Giono tersenyum mendengar jawaban Masun. Dia lalu menunjuk sebuah tempat. "Sana Sun, aman. Sasarannya pohon mangga madu. Sudah hampir matang lagi," sahut Giono. Mereka berdua lalu berjalan menuju lokasi yang dituju. Sebuah kebun mangga kecil yang ada di perbatasan dusun. Kebun itu terlihat menggerumbul. Saat Giono dan Masun mendekati kebun mangga itu, ada kabut tipis yang seolah menyelimuti pepohonan. Di tengahnya ada lapangan tanah seukuran setengah lapangan voli, yang sengaja dibuat pemiliknya untuk mengumpulkan buah. Giono melihat-lihat ke arah pohon mangga. Buahnya tampak lebat. Mereka berjalan sambil berjinjit mendekati pohon yang paling banyak buahnya. Kebetulan pohon-pohon mangganya tidak terlalu tinggi, jadi dengan mudah tangan Masun mencabuti buah mangga. Di sampingnya, Giono juga tidak mau kalah. Sarungnya sudah berubah menjadi gendongan keranjang buah. Masun masih bersemangat memilih buah sampai tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Masun menoleh. Seorang pria muda dengan rambut gondrong bertelanjang dada berdiri di belakangnya. Masun kaget, tapi merasa tidak takut. "Ayo main bola, Mas," ajak pria itu. Masun menoleh ke Giono. Ternyata ada pria yang hampir mirip dengan yang menepuknya tadi di belakang Giono. Pria itu membawa bola di tangannya. Seperti dihipnotis, Masun menuruti pria yang tidak dikenalnya itu. Mereka bermain bola bersama belasan pria lainnya. Anehnya wajah pria-pria itu mirip semua. Berambut panjang, bertelanjang dada dengan celana kain berwarna putih pucat. Masun dan Giono memang senang bermain bola. Tapi begitu diajak pria-pria itu, keduanya seperti lupa semuanya. Padahal tidak ada satupun yang mereka kenali.
Giono dan Masun seperti lupa waktu. Entah berapa jam dan berapa ratus gol yang mereka ciptakan. Keduanya terus asik bermain bola. Lama-lama Giono mulai merasakan lelah luar biasa. Tapi pria-pria gondrong yang bermain bola seperti tidak punya rasa lelah. Giono berjalan ke pinggir lapangan. Dia ingin beristirahat. Tapi belum sampai pinggiran, seorang pemuda gondrong menariknya ke tengah lapangan. "Aku berhenti dulu, Mas, capek," kata Giono kepada pria itu. Wajah pria gondrong yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah. Matanya melotot marah ke arah Giono, lalu menariknya dengan kasar ke tengah lapangan. Akhirnya, Giono kembali bermain bola. Diliriknya Masun yang ternyata juga tampak kelelahan, tapi tidak bisa berhenti bermain bola. Kakinya terus menendang bola meskipun tidak bisa berlari. Rasa capek luar biasa kembali menjalar. Tapi orang-orang berambut gondrong itu seperti tidak mau melepaskan mereka berdua. Ketika Giono mau duduk di tengah lapangan karena tak kuat menahan lelah, seorang pria gondrong kembali menariknya untuk berdiri. Dipaksa kembali bermain bola. Giono mulai menangis. Tubuhnya seperti tidak kuat menahan capek, tapi tidak bisa melawan kehendak pria-pria gondrong itu. Masun juga terlihat sama. Bajunya sampai basah kuyup karena keringatan. Disitulah Giono baru mulai menyebut-nyebut nama Allah. Dia takut setengah mati. Orang-orang gondrong itu seperti tidak peduli dengan kondisi Giono dan Masun. Mereka terus memaksa keduanya bermain bola. Hingga kemudian Giono yang sudah tidak kuat mendengar namanya dipanggil-panggil. "No, Giono," ucap suara itu. Giono yang dipanggil menoleh ke kanan dan ke kiri. Giono baru sadar jika pohon-pohon mangga yang tadi berada di sekeliling lapangan sudah tidak ada. Diganti tiang-tiang berwarna putih yang rapat berjajar mengelilingi lapangan. "No, Giono, kesini." Suara itu kembali terdengar. Sambil menendang bola, mata Giono mencari sumber suara. Ternyata di ujung lapangan ada Haji Jafar dan Pak Salim. Haji Jafar ini adalah guru ngaji Giono. Haji Jafar melambai-lambaikan tangan memanggil Giono. Dengan sisa-sisa tenaga, Giono berlari ke arah Haji Jafar. Tangan-tangan pria gondrong itu sempat berusaha menarik Giono. Tapi Giono berhasil lolos. Dikibaskan tangannya untuk menangkis tangan pria-pria gondrong itu. Kali ini permainan bola mendadak berhenti. Pria-pria gondrong itu berusaha mengejar Giono. Kira-kira kurang 1 meter mendekati Haji Jafar, kaki Giono tertangkap dan sempat ditarik. Giono terjerembab jatuh. Kakinya berusaha menendang-nendang tangan pria gondrong yang menariknya. Lalu, dengan cepat Giono merayap menarik sarung Pak Haji. Begitu tangannya menyentuh sarung, jari-jari tangan pria gondrong langsung melepasnya. Nafas Giono naik turun menahan rasa lelah yang luar biasa. Dia lalu berdiri dibantu Pak Salim dan Haji Jafar. "Makanya no, sudah dibilang jangan mencuri kok terus mencuri," kata Haji Jafar setelah dirinya bisa berdiri. Giono hanya bisa meringis. "Sekarang bagaimana caranya temanmu kamu bawa ke sini?" kata Haji Jafar lagi. Giono lalu menoleh ke arah lapangan. Nafasnya seakan berhenti sesaat. Dilihatnya orang-orang gondrong itu bukan lagi manusia.
tapi makhluk dengan tubuh kurus tinggi berwarna putih pucat dengan kepala luncur. Bola yang dia tendang untuk bermain berubah menjadi banaspati yang menyala-nyala. Dan Masun ada di tengah-tengah mereka dengan wajah layu. Giono meneriaki Masun dari pinggiran lapangan. Yang diteriaki hanya bisa melirik tapi tidak mau mendekat. Terpaksa, Giono berjalan mendekati Masun. Haji Jafar dan Pak Salim hanya melihat dari pinggir lapangan. Dengan tenaga seadanya, Giono berusaha mendekati Masun. Tapi belasan makhluk-makhluk jangkung itu seperti tidak ingin melepas Masun. Nyali Giono sebenarnya ciut, tapi dia tidak tega. Masun sudah lemas di tengah lapangan. Tubuhnya beberapa kali ambruk, tapi diangkat lagi. Sambil merangkak, Giono mendekati Masun. Giono nyaris ambruk juga karena tidak punya tenaga. Jari-jari panjang makhluk pucat itu mencengkeram pundak. Giono hanya bisa pasrah. Sebelum ditarik lagi ke tengah lapangan, Haji Jafar sudah berdiri di sampingnya. Tangannya mendorong makhluk-makhluk pucat bertubuh jangkung itu, lalu menarik Masun dan menyeretnya bersama Giono. Setelah itu, Giono tidak ingat apa-apa. Giono baru sadar setelah dirinya mendengar suara adzan. Mata Giono melirik silau ke arah beberapa orang yang sedang duduk bersila di depannya. Ada Haji Jafar, Pak Salim, bapaknya dan 3 orang warga lainnya. Mereka mengaji sambil memejamkan mata. Di sampingnya Masun juga baru membuka matanya. Dalam posisi bersandar di batang pohon mangga. Haji Jafar lalu berhenti mengaji. Dia berjalan mendekati Giono. "Sudah kapok, no?" ujarnya kepada Giono. Masun dan Giono saling lirik dan mengangguk pasrah. Setelah diminumi air gula, keduanya baru mulai bisa berjalan. Ternyata, Giono dan Masun sudah 2 hari tertidur sejak mereka datang untuk mencuri mangga. Seorang warga yang pada siang harinya tak sengaja lewat kebun mangga, melihat keduanya tertidur di bawah pohon. Tapi, berulang kali diguncang tetap tidak bangun. Warga itu akhirnya melapor ke Haji Jafar. Setelah dilapori, Haji Jafar sempat melihat kondisi 2 orang itu. Lalu, Haji Jafar meminta agar warga itu tidak melapor ke orang lain. Ternyata Haji Jafar mencari pemilik pohon-pohon mangga itu. Pemiliknya tak lain adalah Pak Salim. Haji Jafar harus menunggu sampai esok harinya, karena ternyata Pak Salim sedang pergi keluar kota. Haji Jafar lalu mencari orang tua Giono dan Masun. Lalu, mengajak mereka mengaji bersama di depan Giono dan Masun yang terlihat tidur di batang pohon mangga. "Iya Pak Haji, saya kapok," kata Masun setelah benar-benar sadar. Begitulah ceritanya. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut.